Oke, kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam pembelajaran bahasa Inggris online gratis untuk teman-teman semuanya. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatakan sedang dalam bahasa Inggris ya. Kata sedang ini pasti selalu kita ucapkan setiap hari ya, pasti kita mengatakan sedang. Sedang dalam bahasa yang lebih populer biasanya kita istilahkan dengan lagi ya. Contohnya, Budi lagi apa sih? Oh, dia lagi makan. Nah, lagi di sini maksudnya adalah sedang ya. Dan setiap hari pasti kita mengatakan sedang ini karena sedang ini salah satu bentuk waktu ya. Kalau dalam grammar itu bentuk tenses yang kita gunakan setiap hari ya. Oke, nah langsung saja bagaimana cara kita mengatakan sedang? Seringkali teman-teman bertanya, apa bahasa Inggrisnya sedang? Gitu ya, bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris. Nah, sedang ini nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita cari di kamus, sedang mungkin ada kata sedang, tapi untuk konteks yang berbeda. Bukan sedang dalam artian melakukan aktivitas ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah sedang dalam artian melakukan aktivitas. Ya, sedang makan, sedang minum gitu. Tapi kalau di kamus konteks sedang ini tidak ada. Yang ada sedang untuk level ya. Misalnya ada level berat, level ringan, level sedang. Nah, gitu. Nanti ada istilah moderate gitu ya. Moderate untuk level sedang. Oke, dan bagi teman-teman yang nggak tahu nanti mereka akan mengatakan I moderate it ketika mau bilang saya sedang makan gitu. Nah, padahal bukan seperti itu caranya ya. Oke, nah jadi bagaimana cara kita mengatakan sedang dalam bahasa Inggris? Caranya sangat mudah ya. Ya, dalam bahasa grammar ada istilah present continuous ya untuk mengatakan sedang itu, tapi untuk kebutuhan speaking kita tidak harus mengingat istilahnya apa tenses itu ya. Yang penting kita paham bagaimana cara kita mengatakan sedang. Oke. Nah, untuk mengatakan sedang caranya sangat mudah, yaitu verb atau kata kerjanya, aktivitasnya itu tinggal kita tambahkan ing ya. Nah, jadi kata kerjanya ditambahkan ing. Nah, ini sudah bermakna sedang. Misalnya makan itu eat. Sedang makan berarti eating. Bekerja itu work. Sedang bekerja berarti working. Itu ya. Masak itu cook. Sedang masak berarti cooking. Mengajar itu teach. Sedang mengajar berarti teaching. Nah, jadi sederhananya itu. Gampang kan? Gampang ya. Nah, jadi aktivitasnya apa? Kasih ing di belakangnya. Lari, run, sedang berlari berarti running. Nah, begitu ya. Gampang kan ya. Nah, sekarang apakah hanya seperti itu? Nah, tidak ya. Jadi ada satu hal lagi yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi kalau kita mau mengatakan sedang, selain kata kerjanya itu dikasih ing, jangan lupa sebelumnya harus ada to be ya. To be yaitu is atau am atau are setelah subjek atau pelakunya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan sedang, siapa pelakunya? Tambahkan to be ya, tambahkan to be is atau am atau are, baru kemudian aktivitas yang dikasih ing. Misalnya saya sedang makan, saya itu kan I ya, saya itu I. Nah, sedang makan itu eating ya, sedang makan itu eating, tapi I eating saja tidak cukup, harus ada to be-nya. I am eating gitu ya. Kemudian kamu sedang tidur, misalnya kamu itu you. Sedang tidur, tidur itu kan sleep ya, sedang tidur itu sleeping. Nah, tapi tidak cukup you sleeping gitu, harus ada to be-nya. You are sleeping. Dia sedang masak. Nah, dia perempuan misalnya ya, she. Kemudian masak itu cook, sedang masak berarti cooking.
Nah, bukan she cooking saja, tapi harus ada to be, she is cooking. Nah, tinggal nambahkan to be saja ya. Jadi setelah teman-teman paham bahwa sedang itu aktivitasnya ditambahkan ing seperti ini, eat menjadi eating. Nah, jangan lupa kemudian letakkan to be sebelumnya setelah pelakunya ya. Nah, to be itu ada 3, is, am, dan are. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kapan kita pakai is, pakai am, atau pakai are, nah bisa dilihat di catatan yang bawah ini ya. Nah, jadi to be am itu hanya untuk subjek atau pelaku I. To be are itu untuk you, they, we. Atau jika ada nama ya, nama benda, nama orang lebih dari satu, tono entini, nah pakainya are. Kemudian to be is itu untuk subjek she, he, atau it. Atau nama benda, nama orang yang jumlahnya cuma satu, Tono saja misalnya gitu ya. Nah, jadi misalnya Tono sedang sholat. Nah, Tono to be-nya is ya, Tono is, bukan Tono am atau Tono are ya, tapi Tono is praying. Kan sholat itu pray, sedang sholat berarti praying gitu ya. Tapi kalau jumlahnya lebih dari satu, Tono entini pakainya are ya. Tono entini are praying. Oke. Nah, jadi seperti itu cara kita mengatakan sedang dalam bahasa Inggris. Sangat mudah kan ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau mau mengatakan sedang dalam bahasa Inggris, aktivitasnya ya, verb atau aktivitasnya ini kita tambahkan ing. Ya. Tapi jangan lupa sebelum verb ing harus ada to be sesuai dengan pelakunya siapa. Oke ya. Nah, jadi itu saja cara mengatakan sedang. Sangat mudah.